warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan berita Pekalongan bersama kami. Saya Serly Rinit Haryadi dan rekan saya Tegar Syahputra. Pemirsa, pencemaran udara banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan kota yang padat penduduk dan masyarakatnya banyak menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), indeks kualitas udara di Pekalongan mencapai tingkat yang tidak sehat untuk kesehatan manusia. Salah satu penyebab utama pencemaran udara adalah polusi kendaraan bermotor. Gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dampak dari pencemaran udara sangat buruk bagi kesehatan. Gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis sering terjadi pada orang yang tinggal di daerah yang terpapar pencemaran udara. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara dapat dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dalam penggunaan kendaraan, meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik atau naik sepeda, juga dengan cara menanam pohon dan mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar fosil. Dalam hal ini, pemerintah juga harus memperketat peraturan terkait kendaraan bermotor dan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kita semua harus berpartisipasi dalam merawat lingkungan sekitar untuk mencegah meningkatnya pencemaran udara. Selamat siang, dengan saya Zilan. Kali ini kami akan berbicara tentang polusi di Kota Pekalongan dengan siapa? Ya, bagaimana pendapat Anda tentang polusi di Kota Pekalongan? Oke, apakah ada cara untuk mengatasi polusi tersebut? Pemerintah setempat telah melalui beberapa langkah Iya, amin. Oke, terima kasih. Segitu saja videonya. Saya Zilan dan terima kasih untuk Ibu Zara dan Ibu Nadia. Kembali ke studio. Musim kemarau kembali melanda Indonesia pada tahun ini. Sebagian besar wilayah Indonesia, salah satunya Kota Pekalongan, mulai merasakan efek dari musim kemarau ini. Dengan curah hujan yang semakin menurun, beberapa wilayah di Kota Pekalongan bahkan sudah mengalami kekeringan yang memicu krisis air. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Selama periode ini, curah hujan di Indonesia diperkirakan akan terus menurun, bahkan diperkirakan lebih sedikit dibandingkan dengan musim kemarau tahun lalu. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi dampak buruk dari musim kemarau ini. Beberapa wilayah yang terdampak kekeringan telah menerima bantuan dari pemerintah berupa pengiriman air bersih dan bantuan pengelolaan irigasi. Namun demikian, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengatasi dampak dari musim kemarau ini dengan menggunakan air secara bijak dan melakukan konservasi air. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya krisis air yang lebih serius di masa yang akan datang. Warga juga diimbau untuk waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau yang panjang ini. Kita semua berharap musim kemarau ini segera berlalu dan hujan yang ditunggu-tunggu segera turun untuk mengisi kembali sumber air dan membasmi kebakaran yang terus mengancam. Semoga Indonesia dapat melewati musim kemarau tahun ini dengan baik. Saya Haidar Fasya, saya sudah berada di salah satu daerah di Pekalongan yang mengalami kekeringan. Saya sedang berbicara dengan Mas Agil. Mas Agil, bagaimana pendapat Anda tentang situasi kekeringan ini? Ya, selamat sore Mas Fasya. Situasi kekeringan di salah satu kota Pekalongan ini memang sangat serius. Kekeringan ini disebabkan oleh kurangnya hujan selama berbulan-bulan. Hal ini sangat berdampak pada wilayah ini. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Dampaknya sangat merugikan. Masyarakat terpaksa menghadapi kesulitan air bersih. Apakah ada upaya dari pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi situasi ini? Ya, pemerintah sudah memulai upaya-upaya darurat menghadapi kekeringan ini, termasuk mendistribusikan air dan konversi air di wilayah ini. Semoga situasi ini semakin membaik. Terima kasih Mas Agil atas wawancara singkat ini. Kami akan terus memantau perkembangan di daerah ini. Sekian dari saya, kembali ke studio.